Rekan Dakta pukul 18 lewat 36 menit, kami masih bersama Anda hingga menjelang pukul 8 malam. Rekan Dakta, tanggal 10 November atau Rabu esok diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tentunya kita ingat dengan istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Lalu seperti apa kaum milenial khususnya untuk memaknai peran para pahlawan di kota Bekasi dan sejauh mana ilmu pendidikan sejarah yang didapat di kalangan dunia pendidikan. Kita akan berbincang langsung bersama sejarawan Bekasi, ada Bang Abdul Khoir. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Abdul Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Kabar sehat Bang Khoir? Alhamdulillah Bang. Bang Khoir, kita ingin melihat sejauh mana dari Abang sejarawan Bekasi melihat kaum milenial untuk melek sejarah. Bekasi tentu tidak luput dari perlintasan para pejuang dalam ikut merdekakan bangsa Indonesia, Bang. Silakan. Baik, Jai, istilah kaum milenial itu menunjukkan satu era di mana ada kelompok manusia dengan umur yang ideal pada saat ini. Mereka berinteraksi itu dengan kekuatan jejaring atau jejaring lah ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kehidupan ini menjadi sangat efektif, menjadi sangat mudah dan akhirnya memanjakan. Apa implikasinya? Implikasinya ada pada cara berpikir, cara pandang anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, termasuk berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kebangsaan. Ya. Nah, bangsa Indonesia punya sejarah panjang tentang terbentuknya sebuah bangsa, kemudian kemerdekaan, gitu ya. Nah, ada satu hal yang saya kira negara tidak boleh abai, yakni bagaimana dia tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara sejelas-jelasnya, secara detail tentang sejarah perjuangan bangsa. Terutama memperkenalkan para pahlawan yang telah berjasa besar tentu saja. Dan ini menjadi tanggung jawab negara. Kenapa? Karena kehidupan ini kan memang diatur baik buruknya kira-kira oleh negara. Gitu. Nah, kaum milenial itu adalah salah satu faktor penting sebenarnya untuk tetap bagaimana generasi ini mencintai bangsanya melalui pemahaman yang cukup utuh gitu kira-kira tentang sejarah perjuangan bangsanya. Nah, salah satu momentum yang paling pas sebenarnya bagaimana dia juga diperkenalkan tentang jasa para pahlawan di peringatan Hari Pahlawan yang sebenarnya dilaksanakan setiap tahun kan? Iya, gitu. betul. Nah, memang tinggal pendekatannya Bang Jai. Saya kira pendekatannya, anak-anak generasi sekarang itu kan memang ada beberapa hasil riset yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Anak-anak generasi sekarang cara membaca, cara memahami persoalan, itu tidak dengan cara membaca buku, gitu. Tapi dia membaca tulisan-tulisan singkat yang dibaca melalui, atau yang tampil di media-media sosial. Gitu. Nah, cuma para akademisi saja yang mau membaca buku tebal-tebal atau yang betul minat gitu. Nah, generasi milenial itu tidak begitu. Nah, itu kan menjadi tantangan sendiri buat siapa saja, termasuk buat negara, mencoba memformulasi pengetahuan tentang kesejarahan bangsanya itu dengan cara yang mudah dibaca. Gitu. Itu penting. Baik. Nah, saya kira itu yang kemudian kita mesti memahami cara pikir, cara pandang anak-anak milenial sekarang berkaitan dengan menanamkan nilai patriotisme, nilai nasionalisme, dan nilai kebangsaan. Saya kira gitu, Bang. Baik. Artinya, Bang Khoir, ada pergeseran kaum milenial untuk tahu atau belajar tentang sejarah para pahlawan ya. Atau mungkin kita juga dari negara atau pemerintah juga harus melihat perubahan dalam edukasi, baik itu melalui medsos dan juga media-media lainnya. Iya, saya kira pergeseran itu cuma metodenya, metode anak-anak milenial untuk memahami bangsanya begitu. Baik. Kalau kontennya, isinya saya kira sama. Catatan sejarah nggak akan banyak berubah kalau kita masih
menjelaskan tentang sejarah perjalanan bangsa kita ya, yang belum lama sebenarnya kan, yang belum lama kita merdeka, artinya masih banyak cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya tinggal metodenya bagaimana ini menjelaskan tentang perjalanan bangsa kita ini kepada generasi muda, kepada generasi milenial kan begitu. Betul. Kita mesti percaya bahwa sikap emosional mereka terhadap bangsanya, saya kira paling mudah dan berpotensi masih tetap ada begitu. Tinggal bagaimana kita atau termasuk di dalamnya adalah negara menciptakan model-model atau metode-metode penjelasan tentang sejarah kebangsaan buat generasi milenial. Itu lebih kepada metodenya. Nah, memang apresiasi generasi milenial memang berbeda dengan generasi tua ya terhadap para pahlawannya. Misalkan apresiasi mereka apa? Ya bisa saja mereka tunjukkan dengan cara-cara karya-karya terkini atau karya-karya mereka yang sangat dekat dengan dunia digital misalkan kan begitu. Baik, Bang Hoir, kalau melihat dari tema Hari Pahlawan tahun ini, yakni pahlawanku inspirasiku. Nah, ini bagaimana korelasi dengan yang tadi Bang Hoir jelaskan kaum milenial untuk menjadi sosok pahlawan untuk menjadi kepribadian mereka di kehidupan sehari-hari? Iya, spirit perjuangan para pahlawan kita kan sebenarnya kejati dirian sebagai sebuah bangsa, dan karena itu menyangkut harkat martabat mereka sebagai sebuah bangsa ya. Iya. Atas dasar itulah maka mereka melakukan perlawanan, atas dasar harkat martabat terhadap sebagai sebuah bangsa lah mereka siap melawan walaupun nyawa taruhannya kan begitu. Nah, kemudian inspirasi apa yang bisa didapat buat generasi milenial sekarang di saat Indonesia, taruhlah kita sebut dalam situasi damai, dalam situasi di mana mereka kompetisinya itu bukan lagi kompetisi memperebutkan sebuah wilayah, tidak lagi memperebutkan persoalan hak-hak dasar sebagai sebuah bangsa misalkan, tapi kompetisi mereka adalah bagaimana mereka bisa survive untuk menyelesaikan persoalan dirinya, bisa mensejahterakan dirinya dan kemudian berimplikasi pada kesejahteraan kolektif atau kesejahteraan bersama. Dengan sendirinya jika kesejahteraan bersama itu terwujud, maka kesejahteraan bangsa pun akan terwujud kan begitu. Baik. Nah, spiritnya lebih kepada spirit bagaimana dia tidak mudah putus asa, dia tetap kompetitif dalam kehidupan yang semakin ketat kompetisinya, kira-kira begitu. Dan itu modal dasarnya saya kira sekarang tetap penguasaan pengetahuan dan teknologi. Nah, pengetahuan terus berkembang, teknologi terus berkembang, kan gitu. Okay. Nah, kalau mereka abai, jangankan mereka diam ya, bergerak saja, mereka ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Apalagi mereka diam, bergerak saja, artinya mengikuti saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mungkin bangsa kita, generasi kita tertinggal. Apalagi dia diam. Nah, saya kira inspirasi yang harus dibangun itu, apalagi dalam situasi bangsa kita memang masih sangat terus ya mengembangkan kreativitasnya gitu. Baik, Bang Hoir, tentunya Bekasi tidak luput dari para pejuang pahlawan yang sudah umum kita kenal, yakni Kiai Haji Nur Ali di Babelan, Kabupaten Bekasi, dengan Laskar Rakyat Bekasi ini dan Pak Kiai Nur Ali sebagai Komandan Hizbullah. Bang Abdul Hoir, secara singkat bisa jelaskan bagaimana sesungguhnya peran Pak Kiai Nur Ali dalam ikut andil memerdekakan bangsa Indonesia? Bang Jai, ada buku yang sebenarnya banyak dirujuk oleh teman-teman kita yang juga membaca sejarah Bekasi. Itu buku yang ditulis oleh Pak Haji Husin Kamali. Pak Haji Husin Kamali itu bukan hanya sekedar penulis buku sejarah, tapi dia pelaku sejarah. Dia pelaku sejarah, dan karena itu cukup menarik bukunya karena dia menulis perjalanan dia dan kesaksian dia gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat sesungguhnya di Bekasi ini kurang lebih, kalau pernah saya baca dan pernah saya hitung, itu kurang lebih ada sekitar 400 titik front, 400 titik perjuangan. 400 titik di mana pertempuran itu terjadi, walaupun ada pertempuran besar, pertempuran kecil ya. Di hampir semua wilayah Bekasi dalam konteks masa lalu ya. Tentu saja dari mulai wilayah Jatinegara, Bekasi sekarang kota, kabupaten gitu. Kira-kira begitu luasnya. Nah,
dari situ kemungkinan istilah Bekasi sebagai kota patriot muncul karena banyaknya titik-titik pertempuran baik besar maupun kecil dan intensitasnya cukup tinggi. Nah, di situ pula kemudian menggambarkan betapa banyak para pejuang, kan gitu? Iya. Betapa banyak para pejuang. Nah, sayangnya memang banyak pejuang rakyat ya, baik yang terorganisir melalui organisasi-organisasi rakyat yang dibangun atau yang dibentuk oleh Pak Kainul Ali, melalui Hizbullahnya dan seterusnya. Ada juga yang memang kelompok-kelompok masyarakat pada zaman itu yang melakukan perlawanan di luar atau mungkin di luar komando, kira-kira begitu. Karena itu sebuah keterdesakan untuk melawan gitu, sebisa-bisanya kira-kira begitu. Nah, dalam buku itu ditulis kalau kita bicara tokoh-tokoh pejuangnya ya, tokoh-tokoh pejuangnya itu cuma ada 74 orang gitu. Tapi pengakuan para tokoh-tokoh itu pun banyak sekali. Di bawah mereka itu banyak tokoh-tokoh pejuang yang artinya pejuang-pejuang yang memang tidak tercatat lah kira-kira begitu. Nah, ini juga kan belum tertulis secara utuh, belum terungkap secara utuh, dan saya kira juga perlu ya siapapun mereka nanti yang minat untuk mengungkap agar pemerintah juga bisa mengapresiasi lebih jelas siapa saja begitu. Nah, keberadaan Kainul Ali hampir semua orang mengatakan bahwa, dan catatan sejarah yang bisa kita baca pun memang dia menjadi penggerak, dia menjadi inspirator terjadinya perlawanan antara rakyat dengan penjajah begitu. Nah, itu yang barangkali faktor penting posisi Kainul Ali sebagai pahlawan nasional, dan sampai di situ kita sangat apresiasi pemerintah mengangkat Kainul Ali sebagai pahlawan nasional. Tapi di balik itu semua banyak ratusan bahkan ribuan para pejuang Bekasi yang tidak tercatat dan kepahlawanannya juga harus diapresiasi begitu. Baik, Bang Abdul Khair, kalau melihat dari upaya pemerintah untuk mengenalkan masyarakat dengan para pahlawannya, diantaranya melalui monumen, bagaimana Bang Khair melihat keberadaan monumen-monumen tersebut khususnya di Bekasi ini? Iya, sebenarnya tidak cukup ya. Monumen-monumen itu memang cuma menandakan menandakan peristiwa-peristiwa baik peristiwa lokal, artinya sangat lokalisir. Misalkan di situ di satu tempat sebut misalkan ada rawa bongkok ya, kampung di situ kan ada tugu di depannya. Di situ ada cerita bahwa di situ juga terjadi front perlawanan antara pejuang Bekasi dengan Belanda. Itu sangat lokalisir lah kira-kira sangat lokalis di wilayah Cikarang Barat sekarang ya, masuknya wilayah Cibitung itu warung bongko. Nah, monumen-monumen itu memang tidak memberikan kabar apa-apa kalau tidak diberikan cerita oleh pemerintah, oleh negara, kira-kira begitu. Ya, generasi sekarang bisa saja apa itu ya, bahkan yang kalau dia betul-betul tidak tahu apa-apa, ada apaan patung atau semacam patok bambu di situ, cuma ngerepotin doang, kan kira-kira begitu. Karena tidak ada cerita di balik berdirinya sebuah tembok. Mereka baru bisa menemukan itu kalau mereka telusuri buku-buku tentang sejarah Bekasi, kan gitu. Nah, seharusnya memang pemerintah memperbanyak informasi tentang, selain memang menceritakan tentang monumen yang ada, dia juga harus bisa menceritakan banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang dari situ kemudian orang bisa mudah untuk mendapatkan kabar, untuk mendapatkan berita tentang peristiwa masa lalu di wilayah Bekasi, saya kira begitu. Dulu kita punya keinginan memang konten muatan lokal kita harus bisa menjelaskan tentang posisi sejarah dan budaya ya. Tapi kan lagi-lagi ini juga belum terlaksana dengan baik begitu. Baik. Itu problem sendiri memang. Gitu. Baik, Bang Abdul Khair, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga ini menjadi catatan kita bersama bahwa kita memang harus tidak lupa dengan sejarah. Karena tadi yang saya katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Terima kasih, Bang Khair, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.